Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiziani Parimadani dengan NIM terakhir 285 dari kelas 4H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika produksi, distribusi, konsumsi dalam Islam. Materi yang pertama itu adalah pengertian produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan dengan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan dengan produksi barang. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai norma dan teknikal Islam. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komunitas sekumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syariat. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mempengaruhi pada kezaliman. Larangan melakukan iktikar atau penimbunan barang, memelihara lingkungan. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial budaya. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Yang ketiga adalah dasar hukum produksi dalam Islam. Islam mewajibkan setiap muslim atau khususnya mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah atau rezeki. Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Antara lain dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Selanjutnya adalah tujuan produksi dalam Islam. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar, kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ketiga keperluan masa depan, yang keempat keperluan generasi yang akan datang, yang kelima adalah keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Etika produksi dalam Islam. Peringatan Allah akan kekayaan alam, berproduksi dalam lingkungan yang halal, memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan pada visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syariat Islam. Khalifah di bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Selanjutnya adalah etika distribusi dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian distribusi secara bahasa, artinya penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Adapun secara istilah, distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembati kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produser ke konsumen agar tersebar luas. Yang kedua adalah prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara dua penyelenggara muamalah tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan qabul dalam akadnya. Selanjutnya adalah dasar hukum distribusi dalam Islam. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dalam larangan Al-Quran agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, tujuan ekonomi. Selanjutnya adalah etika distribusi dalam Islam. Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas, transparan dan kondusif, barang halal serta tidak membahayakan, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam agama,
adil dan tidak mengerjakan hal yang dilarang dalam Islam, tolong-menolong, toleransi, dan sedekah, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi, larangan ikhtikar, mencari keuntungan yang wajar, distribusi kekayaan yang meluas, yakni Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat, kesamaan sosial. Selanjutnya adalah etika konsumsi dalam Islam. Pengertian konsumsi adalah pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam Islam yaitu prinsip moralitas, keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati. Selanjutnya adalah tujuan konsumsi dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi, untuk mengharapkan ridho Allah SWT, untuk mewujudkan kerjasama antara anggota masyarakat dan terjaminnya jaminan sosial, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Yang keempat adalah dasar hukum konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi adalah untuk mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi. Maslahat duniawi ialah terpenuhnya kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan haji. Artinya manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya adalah etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada tauhid atau kesatuan, yang kedua atau keadilan atau adil, yang ketiga ada free will atau kehendak bebas, yang keempat amanah, yang kelima halal, dan yang keenam sederhana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.